Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Tasuki dari Pondok Grogol, bukan pondok pesantren. Tanya yang pertama, tempat kita baru bangun masjid, Gus. Tentu aja cari dana. Dan bila mana dana itu sudah terkumpul, diadakan suatu amal soleh atau kerja bakti, sehingga dari teman-teman itu mengambil uang itu untuk konsumsi hidangan. Lah, ini secara hukum boleh apa enggak, Gus? Mohon jelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun. Pertanyaanipun yang nomor 1. Ada masjid, masjidnya kemudian damel bangunan. Duko bangun dari awal, duko renovasi, pokok bangun untuk pembangunan kemudian buka. Siapa yang mau menyumbang masjid, yang mau bersedekah untuk masjid, untuk membangun, merenovasi, dipersilahkan. Kemudian dari uang yang terkumpul itu digunakan untuk konsumsi panitia atau teman-teman yang ditugasi untuk mencari dana. Bagaimana hukumnya? Ngoten nggih pertanyaanipun? Baik. Jawabanipun bahwa orang yang bersedekah ke masjid niatnya macam-macam. Orang yang bersedekah ke masjid niatnya macam-macam. Macam yang pertama adalah orang yang sudah menentukan niatnya. Orang yang sudah menentukan niatnya. Contoh, saya niat wakaf. Saya niat wakaf. Maka kalau akadnya, kalau namanya adalah wakaf, maka benda apapun yang dihasilkan dari uang wakaf ini, si nadir atau orang yang menerima wakaf tersebut harus menjaganya ila yaumil qiyamah. Wajib menjaganya sampai hari kiamat. Kenapa? Karena tentu orang yang berwakaf pengen bahwa pahala dari uang atau dari barang yang saya belikan itu pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat, bahkan setelah saya meninggal dunia. Maka sing nompo kok memang wani nompo, ya wani tanggung jawab. Niki sing angel. Wong niku katae gelem nompo tapi mboten gelem tanggung jawab. Nah nek gelem nompo maka kudu gelem tanggung jawab. Contoh, enten tiyang sing wakaf karpet teng Darul Hidayah misalipun. Gus, kula wakaf karpet di Darul Hidayah. Maka karpet ingkang dipun wakafaken menika sampai kapanpun wajib tetap dijaga, enggak boleh dijual, enggak boleh digadekan, enggak boleh piye-piye, pokok kudu dinggo. Orang wakaf keramik juga sama, orang wakaf kipas juga sama. Kira-kira menjaga kemanfaatan kipas sampai waktu yang lama gampang nopo angel? Gampang nopo angel? Angel wong kipas 2 tahun rusak. Karpet niki sakniki mungkin paling apik, tapi mengke 5 tahun 10 tahun mendatang dadi paling elek. Keramik teng masjid sakniki paling apik, tapi sok ben dadi paling elek. Maka gara-gara hal ini banyak guru-guru kita sing ngati-hati sangat menawi nompo barang ikrari wakaf. Sebab sing nompo kaboten. Maka biasanya pun untuk barang-barang yang wakaf itu diarahkan ke sesuatu yang ini kita jaga dalam waktu yang lama, gambil. Contohnya pun apa? Wakaf berupa tanah. Atau sedekah wakaf untuk beli tanah masjid, untuk beli tanah pesantren. Atau yang kedua ke PPT adalah bangunan. Kenapa? Karena tanah dan bangunan insya Allah bisa kita jaga sampai jangka waktu yang lama. Tapi nek bongsone karpet, bongsone tikar, bongsone kipas, nopo mulih alafu nih. Al-Quran niku betapa banyak kula delok teng masjid-masjid niku rae kobak Al-Quran kuno kula tekoni. Lah niki kan wis ora iso diwaca dingge napa? Anu go sebab nek ikrare wakaf. Maka di Darul Hidayah menawi jenengan ajeng wakaf Al-Quran boten kula tampi. Boten kula tampi. Ngabot-ngaboti pengurus masjid. Ngabot-ngaboti pengurus masjid. Saged dipun pahami nggih? Contoh guru kita Habib Muhammad Anis menika kawula
pikantuk cerios ketika ada salah seorang wakil presiden Indonesia rawuh di Masjid Riyadh, kemudian beliau pengen numbas Habib Anies karpet. Habib, kula wakaf karpet Masjid Riyadh sedoyo lantai 1 dugi lantai sekawan, kula karpet sedoyo wakaf. Sama Habib Anies ditolak. Sama Habib Anies ditolak. Jenengan nek percaya kula duwite manggawa kene, kula senukake dhewe, ora usah niat wakaf. Ditanya, kenapa Habib? Karena nek niat wakaf karpet niku mungkin nyusahke kula. Mek karpet di makam rayap, mengke karpet pripun? Mboten saged kula ganti sebab jenengan niatnya adalah wakaf. Nek pun kadung niat wakaf, bolehnya ditumbuk. Contohnya keramik kok kadung niat wakaf, enggak boleh dibongkar dibuang. Bongkar, tumbuk melih teng mriku. Jadi dibeteli, betelan ini kok ora oleh dibuang. Ditumbuki melih kalih keramik. Angel apa mboten ngeten iki? Angel ta nggih, bengong Mas saya. Yang pertama wakaf. Yang kedua, boten wakaf tapi sudah ditentukan. Boten wakaf tapi sudah ditentukan. Contoh panjenengan buka donasi. Donasi untuk kebutuhan beli kipas. Donasi untuk kebutuhan beli kipas. Maka orang ketika nyumbang gara-gara tertarik dengan pamflet itu, gara-gara tertarik dengan WA panjenengan, gara-gara tertarik dengan ajakan panjenengan, maka uang yang terkumpul ini ya wajib ditukokno kipas. Jadi seakan-akan Pak Dasuki, jenengan kan butuh kipas. Niki arto kula derek nyumbang, jenengan tumbaski kipas. Nah, orang yang menerima amanah nggak boleh diganti kepada yang lain, nggak boleh. Wong iki krare dienggo tuku kipas kok dienggo tuku karpet, dienggo tuku Quran, nggak boleh. Jadi nek jenengan sudah secara jelas menjelaskan ini untuk kebutuhan beli kipas, maka harus diberikan kipas. Kok umpama duit itu turah atau pengen dialihkan kepada area yang lain, kepada kebutuhan yang lain, maka wajib untuk memberitahukan. Kersanipun sing sedekah juga tahu, oh ternyata sing tak sumbang dik wingi sing niatku dienggo tuku kipas, gandeng kipase wis ana sing nukoke, akhiripun duwite dienggo tuku sing liyane. Niku yang nomor kali. Yang nomor 3, orang yang sedekah ke masjid mboten niat aneh-aneh. Contonipun enten kotak infak ke masjid. Wong nyemplungi mriku kan mboten niat aneh-aneh. Pokok niat nyumbang masjid. Maka uang yang terkumpul di kotak infak tersebut hukumnya boleh untuk dipakai apapun, yang penting dienggo kemaslahatan masjid. Contohipun dienggo gaji imam boleh, dienggo gaji marbot masjid boleh, dienggo tumbas Quran boleh, dienggo ngaturi bisyarah dumateng kiai ingkang ngaos boleh, dienggo numbaske snack ketika rapat boleh. Tapi nek dienggo tuku udut ora entuk. Tuku udut mangurunan dhewe janggo duit masjid. Rokok menurut Bahsul Masail seluruh ulama-ulama kita paling apik hukumnya makruh. Berarti nek makruh niku entuk ganjaran apa mboten? Entuk ganjaran apa mboten? Mboten. Sedangkan orang yang mau berinfak ke masjid kira-kira pengen entuk ganjaran apa pengen entuk makruh? Non? Wong nek pengen sedekah nang masjid iku pengen duwite dienggo sesuatu yang manfaat napa dienggo sesuatu yang makruh? Sing manfaat. Maka takmir masjid mboten pikantuk untuk belenjani amanah. Jenengan diamanahi menerima dananya umat untuk digunakan sebagai sesuatu yang maslahat, aja dienggo sesuatu yang makruh. Dienggo numbaske roti, dienggo ngenten boleh, dienggo numbaske toya boleh, tapi nek makruh, Bahsul Masail guru-guru kita mubah wae ora enek, eneke makruh. Jadi pilihannya kalih makruh nopo haram. Itu untuk rokok Bahsul Masail dari seluruh guru-guru kita di seluruh pesantren. Sehingga kasus dari masjid yang ditanyakan tadi adalah saya punya kota, yang kota itu sudah tulisannya ini untuk pembangunan masjid. Ada MMT pembangunan masjid. Maka uang yang terkumpul dari situ wajib semuanya untuk pembangunan masjid, tidak boleh digunakan makan, beli snack, beli teh untuk panitia. Beli teh, beli snack, beli makan tidak boleh diambilkan dari situ. Bolehnya diambilkan dari kas masjid. Boleh. Saged dipun pahami nggih? Contoh misalnya ada kas masjid, kula takmir masjid. Monggo benjing 10 orang semuanya nyebar proposal tenggene wong sugih. Nyebar proposal boleh, nyebar proposal ngagem motor iku kudu enek bensini. Maka uang masjid yang berasal dari kotak infak tadi
Uang masjid yang secara umum dienggo bensini wong sing ngider proposal boleh. Dienggo numbaske maam dienggo wong sing ngider proposal boleh. Dienggo numbaske unjukan boleh. Tapi uang yang didapatkan dari proposal tadi, karena proposal judul adalah pembangunan masjid, maka seluruh uangnya harus dikembalikan kepada pembangunan masjid. Sehingga jawabannya pun boleh untuk membelikan makan, snack, konsumsi untuk teman-teman panitia yang diminta untuk ngiderke proposal, tapi bukan diambil dari sedekah yang sudah diniatkan untuk pembangunan, tapi diambilkan dari kas masjid secara umum, diperbolehkan. Saya dipun pahami sih? Alhamdulillah.